ada 4 bagian. Ada 4 bagian yang wajib qadha dan bayar fidyah. Yang pertama, orang itu tidak puasa berarti dia wajib membayar qadha dan fidyah. Siapa-siapa saja nanti penjelasannya. Yang kedua, wajib qadhanya saja tapi tidak wajib bayar fidyah. Yalzamu bihil qadha, yalzamu fihil qadha wala fidyah. Wajib bayar qadha tapi tidak wajib bayar fidyah. Yang ketiga, yalzamul fihil fidyah walal qadha. Wajib membayar fidyah tapi tidak wajib mengqadha puasanya. Dan bagian yang keempat, tidak wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah. Paham? 4 perkara nih. Yang pertama wajib qadha dan wajib fidyah. Yang kedua wajib qadha tidak wajib fidyah. Yang ketiga wajib fidyah tapi tidak wajib qadha. Yang keempat tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Paham? Jelas? Sekarang masuk yang pertama nih. Yang wajib qadha dan fidyah. Yang wajib qadha dan fidyah ada 2. Ada 2 jenis. Ada 2 contoh. Yang pertama, al-iftar li khaufin ala ghairihi. Orang yang tidak puasa tapi karena takut atas orang lain, bukan atas dirinya. Dia tidak puasa ini bukan takut karena dirinya, tapi atas orang lain. Contohnya, kafitril hamil li khaufiha ala janiniha. Seperti tidak puasanya orang yang sedang hamil itu karena takut atas janinnya yang ada di perutnya. Takutnya itu. Bukan takut karena dirinya. Bukan takut karena dirinya. Dirinya tidak makan tidak masalah. Tidak minum tidak masalah. Cuman dia khawatir sama si janin yang ada di perut. Berarti dia takutnya atas orang lain. Paham ya? Wal murdi ala tifliha, ala radi'iha. Orang yang menyusui, yang sedang menyusui takut sama yang disusuinya, yaitu si anak itu. Bukan takut diancam, bukan. Takut tidak keluar susunya. Tidak keluar air susunya. Karena puasa sih. Iya kan? Atau yang hamil takut si janin yang ada di perut tidak mendapatkan asupan makanan dari si ibu. Berarti dia tidak puasanya karena takut janinnya atau karena takut si bayinya tidak mendapatkan asupan makanan. Nah, itu dia wajib qadha dan fidyah. Berapa hari dia tidak puasanya, plus begitu juga tambahan wajib membayar fidyah selama berapa hari itu dia tidak puasa. Apa fidyahnya? 1 mud, 1 hari 1 mud beras. 1 mud kurang lebih sekitar 7 on beras atau 8 on beras. Tapi afdalnya kalau punya uang lebih digenapkan jadi 1 kilo. 1 mud. Faham ya? Terkecuali
Kalau takutnya itu dua-duanya. Tadi kan takut sama si bayi atau si janin. Dia wajib qadha dan fidyah. Ini takutnya bukan sama si janin saja, bukan sama si bayi saja yang lagi disusui, tapi takutnya sama dirinya juga. Dirinya kalau puasa nih bahaya. Misal kata dokter, ada bagaimana-bagaimanalah. Oh kata dokter, jangan puasa Anda karena membahayakan diri Anda dan si janin. Jangan puasa Anda karena membahayakan dirimu sama si bayi yang lagi disusuinya. Nah, ini hanya wajib qadha saja, tidak wajib fidyah. Paham? Jadi kalau takutnya karena orang lain wajib qadha dan fidyah. Tapi kalau takutnya karena kedua belah pihak, dirinya dan si janin, dirinya dan si bayi yang lagi disusuinya, yang wajib hanya qadha, tidak fidyah. Yang kedua, yang wajib qadha dan fidyah yaitu bagi orang yang mengakhirkan bayar puasanya. Contoh, puasa Ramadan tahun kemarin ada yang bolong. Selama 11 bulan ke depan ada kesempatan, tapi tidak dimanfaatkan kesempatan untuk bayar hutang yang bolong itu. Sehingga sampai masuk bulan suci Ramadan yang datang. Yang ini yang akan datang ini. Maka dia wajib qadha yang kemarin itu. Nanti setelah puasa yang selesai, puasa yang akan datang ini, dan plus fidyah. Plus fidyah. Kapan fidyah itu dikeluarkan? Fidyah dikeluarkan setiap hari. Setiap hari. Misal si ibu ini lagi menyusui, keluarkan. Qadhanya nanti kalau sudah selesai puasanya, fidyahnya di hari itu keluarkan 1 beras. Setiap hari 1 mud, yaitu 8 on, 7 on atau lebih baik 1 kilo. Paham? Beb, boleh enggak kalau dirapel, dikumpulkan semua? Misal 1 bulan penuh, tidak dibagikan setiap hari, tapi di akhir saja, berarti full. Misal puasanya 29 hari, berarti 29 kilo misalnya. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Dirapel seperti itu. Diberikan kepada fuqara wal masakin. Nah, diberikannya kepada fuqara wal masakin kalau misalnya mengeluarkannya 1 kilo setiap hari, jangan itu jatahnya yang 1 kilo atau 7 on atau 8 on untuk 1 orang muslim fakir atau miskin. Tidak boleh yang 7 on 8 on itu dibagi untuk 2 orang. Ini 4 on, ini 3 on, atau ini 4 on sama 4 on. Gak boleh, gak sah. Itu masuknya sedekah nantinya. Tapi fidyahnya tidak terhitung fidyah. Jadi harus 1 mud untuk 1 orang. Nah, kalau dirapel yang 30 hari itu, yang 1 bulan itu diberikan kepada 1 orang boleh. Berarti kan 30 kilo nih, 30 hari misalnya kalau puasanya 30 hari. Diberikan kepada 1 orang, silahkan. Yang termasuk orang yang fakir atau miskin. Yang kedua, yang wajib qadha tapi tidak fidyah. Tidak wajib fidyah. Itu seperti orang yang tidak puasa karena sakit biasa, ya, atau karena lupa tidak niat malamnya, atau karena apa lagi, sengaja buka puasa. Nah, itu hanya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Yang ketiga, wajib fidyah tapi tidak wajib mengqadha, yaitu ka syekhin kabirin,
seperti orang tua yang sudah sepuh banget, yang sudah tidak mampu puasa. Itu hanya wajibnya keluarkan fidyahnya saja. Puasanya tidak wajib dia, karena sudah sepuh. Nah, sepuhnya itu umur berapa? Ya tergantung orangnya. Kadang orang sudah 70 sudah tidak bisa apa-apa, ya kan? Ada orang yang 70 tapi masih sehat, 80 masih sehat, masih bisa puasa. Nah, itu bukan termasuk yang Syekh Kabir. Iya, termasuk Syekh Kabir. Dia orang sepuh, tapi dia fisiknya masih kuat, maka wajib puasa. Tapi kalau kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk puasa karena faktor umur, sepuh, maka dia sama syariat tidak diwajibkan untuk puasa, tapi diwajibkan atas dirinya bayar fidyah. Faham? Contoh yang kedua, wal marid alladzi la yurja bur'uh, yaitu orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah wassalamah. Makanya sehat itu mahal. Ya. Kata Nabi, idza sa'altumuh fas'alul 'afiyah. Kalau kalian minta, kata Nabi, minta al-'afiyah sebelum yang lainnya. Sehat wal afiat. Karena sehat itu modal untuk bisa melakukan aktivitas yang lain. Tahu mahalnya, hebatnya sehat ketika Anda sakit. Baru tahu enak sehat itu ya. Enak sehat itu ya. Tapi itu kalau lagi sakit. Tapi kalau kitanya pas lagi sehat, lupa. Ya kan? Nah, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya apa? Divonis sama dokter. Na'udzubillah min dzalik. Divonis sama dokter, Anda sakit ini, maka Anda tidak boleh puasa. Karena kalau puasa mengakibatkan diri Anda akan bertambahnya sakit atau akan mengakibatkan yang tidak kepada atas diri Anda. Itu yang menyatakan dokter. Dokter yang betul-betul ahli dokter. Bukan yang dokter ecek-ecek, bukan. Nah, kalau sudah seperti itu, meskipun dia masih muda, si orang yang sakit itu, meskipun itu masih muda, tapi karena menghidap penyakit tertentu sehingga mendapatkan vonis seperti tadi, maka syariat tidak mewajibkan atas orang itu untuk puasa. Lihat, ad-din yusur, agama itu mempermudah, tidak memperberat, tidak. Yassiru wala tu'assiru, mempermudah tapi tidak mempersulit. Tapi jangan dibikin mudah. Jangan dianggap enteng semuanya. Lalu yang keempat, jenis yang tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Yaitu apa? Seperti tidak puasanya orang gila. Tidak puasanya orang gila. Tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Makanya enak. Iya kan? Enak enggak jadi orang gila? Tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, tidak wajib, segala-galanya tidak wajib. Rufi'a anhul qalam, rufi'a anhut taklif. Diangkat sama Allah. Kewajibannya itu diangkat sudah. Pengen jadi orang itu? Supaya mau termasuk golongan orang-orang yang tidak diwajibkan? Ya na'udzubillah ya. Tapi dengan syarat dia gilanya itu bukan karena disengaja, tapi gilanya karena penyakit, karena sesuatu pemberian dari Allah.
Kalau gilanya disengaja, misal disengaja itu contohnya gimana? Misal ada satu obat yang mana obat ini bisa mengakibatkan si peminumnya menjadi gila. Diminum sama dia karena sudah pengen edan. Diminum. Nah, berarti dia gilanya disengaja. Nah, kalau seperti itu, satu dia dosa. Ya. Yang kedua, ketika jikalau Allah paringi orang itu waras lagi, sehat lagi, normal lagi, maka dia wajib mengqadha puasanya selama dia gila. Dia wajib mengqadha sholatnya selama dia gila. Dan lain sebagainya. Karena dia gilanya disengaja. Tapi kan pada umumnya gilanya tidak disengaja. Atau gilanya karena stres. Pikiran segala macam, urusan utang piutang, ini masuk KPK, ini masuk korupsi segala macam, sehingga dicari-cari stres. Katanya sekarang mulai ada banyak orang yang gagal gagal jadi caleg, jadi gila katanya. Sampai ada di TV orang perempuan gagal jadi caleg, ke rumah warga itu katanya telanjang. La ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Nah, itulah karena gilanya dunia ya. Gila mengejar dunia sehingga dianya menjadi gila. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wa alihi wassalamah. Itu sedikit dari apa yang banyak orang pertanyakan masalah itu. Tapi insyaallah bisa lebih panjang dan luas lagi insyaallah kalau pertemuan selama bulan puasa. Nanti ada yang mau ditanya, ada yang keluhan segala macam bisa ditanyakan.